Halo, perkenalkan nama saya Gila Limarau, saya dari kelas di semester 2, kelompok 19 dari mata kuliah Sistem Drainase Kota. Drainase perkotaan dan lingkungan, masalah dan tantangan lingkungan, penyempitan alur sungai, sedimentasi, pembuangan sampah ke dalam alur sungai, dan bangunan liar di alur bantaran sungai telah menyebabkan banjir yang semakin parah. Banjir kanal merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi beban banjir di pusat kota. Banjir kanal dapat direncanakan lebih leluasa dengan kapasitas yang lebih besar dan dapat berfungsi sebagai saluran bebas hambatan karena 1. Letaknya di luar atau pinggiran kota. 2. Jauh dari lokasi pusat kota, pemukiman, dan industri sehingga limbah yang masuk seharusnya minim terhadap limbah. 3. Merupakan saluran baru di luar kota kapasitas besar sehingga dapat melayani kapasitas yang lebih luas. 4. Operasi dan pemeliharaan kanal lebih murah dan mudah dilakukan karena tersedia lahan dan jalan inspeksi yang cukup. Konsep dan desain ekodrainase. Pada saat ini seluruh pelosok tanah air menggunakan konsep konvensional atau drainase pengaturan kawasan, yaitu upaya membuang atau mengalirkan air kelebihan secepat-cepatnya ke sungai terdekat. Kesalahan konsep drainase konvensional yang paling pokok adalah membuang air genangan secepat-cepatnya ke sungai. Dengan demikian, sungai-sungai akan menerima beban yang melampaui kapasitasnya yang menyebabkan banjir. Dalam hal ini, diketengahkan konsep drainase baru yaitu drainase ramah lingkungan atau ekodrainase, yaitu upaya mengelola air kelebihan dengan cara sebesar-besarnya diresapkan ke dalam tanah secara alamiah atau mengalirkan ke sungai dengan tanpa melalui kapasitas sungai sebelumnya. Beberapa metode ekodrainase yaitu 1. Metode kolam konservasi, 2. Metode sumur resapan, 3. Metode reverse polder, 4. Metode pengembangan areal perlindungan air tanah. Halo teman-teman, nama saya Edi Swanto, saya dari kelas D Teknik Sipil Universitas 17 Agustus Semarang. Saya dari kelompok 19 Drainase Kota. Di sini saya akan menjelaskan tugas 12 Drainase Kota yang isinya adalah meringas sebuah materi. Dan di sini saya dapat bagian penyimpan air atau retarding basin, metode memanen hujan, dan tanggul penangkar. Nah, saya mulai dari penyimpan air. Fungsi retarding basin sendiri selain untuk memangkas puncak banjir juga sebagai penyimpan air. Dilepaskan pada saat musim kemarau dan meningkatkan konservasi air tanah karena selama air tertahan resapan air terjadi. Dengan adanya retarding basin pada musim kemarau, air dapat dipakai untuk penggelontoran saluran drainase dan saluran-saluran daerah hilir. Di sini retarding basin harus didesain ramah lingkungan, artinya cukup dibangun dengan mengeruk atau melebarkan bantaran sungai. Yang kedua ialah metode memanen hujan. Nah, dalam metode ini disarankan untuk rumah sederhana dan rumah tingkat atau hotel dapat digunakan kolom tandon vertikal berbentuk silinder dengan diameter 1-2 meter. Disesuaikan dengan rumah yang ada sehingga pengalirannya dapat dengan metode gravitasi. Yang ketiga ialah tanggul pekarangan. Nah, metode ini bisa menanggulangi erosi pekarangan dengan membuat tanggul pekarangan setinggi 20-30 cm dari susunan batu kosong atau batu bata dan tanaman mengelilingi pekarangan mereka. Nah, di sini ada metode rain water harvesting. Dapat dilakukan untuk merevitalisasi kembali danau, telaga, dan situ dengan konsep ekohidrolik, yaitu memperbaiki dan menyehatkan seluruh komponen ekologi dan hidrolik penyusun telaga, situ, dan danau yang bersangkutan, sehingga dapat berfungsi menampung dan meresapkan air hujan serta digunakan untuk keperluan air minum. Terima kasih. Hai, nama saya Sony Castro dari kelompok 19 Drainase Kota, Manajemen Air Hujan di Indonesia. Manajemen hujan dapat didefinisikan sebagai upaya menampung air hujan untuk kebutuhan air bersih atau resapan air ke dalam tanah untuk mengurangi luapan air. Jadi tidak ada banjir atau kekeringan. 1. Metode memanen hujan dengan kolam atau bak tanda air di rumah tangga. 2. Metode memanen hujan dengan kolam atau sumur resapan. 3. Metode memanen hujan dengan tanggul atau pekarangan. 4.
metode memanen hujan dengan revitalisasi danau atau telaga. 5. Metode memanen hujan dengan modifikasi lanskap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang masalah dan tantangan daerah kota. 6. Adanya pertentangan kepentingan atas keberadaan dan penggunaan sarana drainase suatu kota antar berbagai kebutuhan. 7. Kurangnya kepastian hukum dalam melindungi serta mengamankan keberadaan sarana drainase. Maka daripada itu, hukum itu harus pasti. Kalau nggak pasti itu namanya bukan hukum, tapi harapan.